Halo, balik lagi bersama gue Sandrina di Review After Race. Kali ini langsung aja gue akan ngebahas soal sesi praktis MotoGP Portugal 2025. Nah, aku nggak ngomongin jalannya sesi praktis ya, karena pasti teman-teman udah nonton highlightsnya di MotoGP atau bahkan juga nonton langsung kemarin di sesi praktisnya. Tapi aku pengen lebih ngebahas ya, apa alasan kemudian juga pernyataan-pernyataan para pembalap setelah menjalani sesi praktis dari media scrum dari MotoGP Portugal 2025 kemarin ini. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, kita langsung aja lihat dulu datanya dari MotoGP di sesi praktis Portugal 2025. Oke, halo semua teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas soal sesi praktis MotoGP Portugal 2025. Ini hasilnya seperti yang teman-teman mungkin udah tahu ya. Yang pertama itu ada Alex Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 37,9 detik. Kemudian ada Pecco Bagnaia, ini improvementnya yang cukup bagus ya dari Pecco Bagnaia dari FP1 ke sesi praktis. Nanti kita akan bahas juga mengapa Pecco Bagnaia bisa se-improve ini di posisi kedua ya dari MotoGP sesi praktis Portugal, yaitu gapnya 0,030 dari Alex Marquez. Ini juga lumayan improve ya. Kemudian ada Pedro Acosta di posisi ketiga, ini gapnya 0,088. Ada Marco Bezzecchi di posisi keempat, ada Joan Mir di posisi kelima, kemudian ada Johan Zarco di posisi keenam, ini gapnya 0,258. Ada Fabio Di Gia di posisi ketujuh, ada Fermin Aldeguer di posisi ke-8, ada Paul Espargaro di posisi ke-9, ada Ai Ogura 10, ada Luca Marini ke-11, ada Morbidelli 12, ada Fabio Quartararo yang juga mengeluhkan lagi-lagi terkait dengan motornya. Nanti ini juga akan kita bahas. Ada Brad Binder di 14, ada Raul Fernandez 15. Raul Fernandez ini di FP1 dia sempat dibawa ke rumah sakit ya karena sempat crash. Kemudian ada Jack Miller di 16, Nicolo Bulega 17 yang ini sebagai pengganti dari Marc Marquez. Kalau di FP1-nya Nicolo Bulega itu di posisi ke-14 dan ini gapnya udah 1,012. Jadi memang kalau bisa dibilang ada improvement atau kayak misalkan kompetitif juga, tapi belum sekompetitif pembalap-pembalap lainnya. Tapi setidaknya gitu ya, kalau misalkan ngomongin Nicolo Bulega di posisi 17 tuh istilahnya udah bagus, karena kan dia baru pertama kali ya ke MotoGP dari USBK. Kemudian ada Alex Rins di posisi ke-18, Enea Bastianini ke-19, Somkia Chantra 20, ada Lorenzo Savadori 21 dan juga Miguel Oliveira di 22. Padahal Miguel Oliveira ini pembalap tuan rumah ya. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana performanya Miguel Oliveira di hari Sabtu dan juga hari Minggunya. Nah, itu ya untuk hasil dari sesi praktis MotoGP 2025. Dan kalau kita lihat kemarin tuh banyak banget motor yang terbang ya. Tapi terbangnya ini karena memang sirkuit dari Portimao ini seperti roller coaster gitu. Ada elevasinya, ada turunannya, kemudian juga ada tanjakannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang ada aksi dari para pembalap gitu ya, motornya loncat ataupun lompat. Ini kayak ada Somkia Chantra yang hampir sama seperti yang terjadi ataupun dilakukan sama Max Biaggi ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ada Fermin Aldeguer, ada Jack Miller, ada Joan Mir juga, bahkan Alex Marquez juga. Ini juga kelihatan motornya loncat gitu ya, terutama di exit tikungan ke-8 karena memang tadi kontur ataupun sirkuitnya sendiri ini kayak roller coaster. Ini menjadi kepenarikan sendiri ya bagi MotoGP Portugal 2025 karena kan kalau waktu kemarin kita lihat ada kesan yang fast flowing, kemudian juga ada stop and go gitu. Tapi kalau yang di MotoGP Portugal ini roller coaster. Nah, kalau kita lihat untuk performanya Pecco Bagnaia yang awalnya di FP1 itu dia belum improve ya, tapi kemudian di sesi praktisnya ini kayaknya dia balas dendam sehingga dia bisa berada di posisi kedua ya di sesi praktis di bawahnya Alex Marquez. Kalau katanya Pecco Bagnaia ada alasannya kenapa sampai akhirnya di sesi FP1 dia itu buruk banget. Jadi kalau menurut dari Pecco Bagnaia di FP1 dia tuh kebingungan untuk milih ban antara milih ban
soft atau ban hard untuk ban depannya gitu. Dan dia bilang memang nggak sengaja, dia sengaja ya untuk nggak langsung mengubah settingannya selama di FP1 karena mungkin dia memang mau menakar ya, pakai ban apa dulu nih, ban soft atau ban hard yang memang bisa jadi kompetitif gitu atau menemukan gripnya di lintasan Portimao gitu. Tapi ternyata akhirnya ketika dia mengganti bannya di sesi praktis ya, yaitu mengganti bannya menjadi ban soft, dia akhirnya mendapatkan feeling yang bagus pada GP25-nya. Dan Peko bilang feelingnya ini sama seperti feelingnya berarti di Sepang, dan tentunya ini positif ya feelingnya. Dan Peko yakin ini bisa akan menjalani sesi dari kualifikasi, kemudian juga sesi sprint race, dan juga main race-nya akan jadi lebih bagus juga. Peko bilangnya dia tuh pakai setup yang nggak biasanya seperti setup biasanya di Portimao, karena kemungkinan besar ini setup yang berada di Sepang gitu ya, dibawa ke Portimao, dan juga akhirnya ini pun yang membuat feeling Peko Bagnaia itu jadi lebih oke di GP25-nya. Dan menurut dari Peko Bagnaia ya, yang pembalap terkuat yaitu adalah Alex Marquez. Memang benar sih, kalau kita lihat kan Alex Marquez kuat banget ya dari sesi FP1 sampai dengan ke sesi praktisnya. Oke, kita agak jomplang dulu ke Quartararo karena Fabio Quartararo ini bilangnya dia tuh nggak merasa feeling yang enak gitu sama motor M1-nya. Ada beberapa masalah yang terjadi sama motor M1-nya, yaitu dia merasa motornya ini nge-sliding terus dan juga ada masalah pengereman dan juga nggak bisa masuk ke corner entry itu dengan baik gitu ya. Dan ini juga terkait dengan masalah pada stability sama grip sama motor M1-nya. Dan menurut dari Quartararo, kalau motornya ini nggak stabil, ini sebetulnya juga yang dialami sama Peko Bagnaia dulu-dulu ya, ini terkait dengan stabilitas motor. Kalau misalkan motor yang nggak stabil, itu rasanya nggak pede gitu untuk ngebawa motornya. Dan inilah yang lagi dirasain sama Fabio Quartararo. Motornya ini nggak stabil di sirkuit yang roller coaster kayak di Portugal ini, dan sulit banget untuk mengendalikan motornya. Jadinya Quartararo ini juga nggak pede gitu ya untuk bisa time attack. Dan kalau kita lihat dari tadi hasilnya pun juga Fabio Quartararo nggak bisa berada di 10 besar. Nah, kalau Fabio Di Gia performanya udah oke ya, karena dia masuk 10 besar di kualifikasi kedua. Dan dia bilang, istilahnya dia kayak mau membuka lagi nih rahasianya di Portimao ya, karena waktu kemarin di Malaysia, dia pun juga sudah membuka bahwa dia tuh beradaptasi gitu, dia berusaha untuk adaptasi sama GP25-nya. Dan kali ini strateginya di Portimao, dia bilang terkait dengan adopsi metode baru dalam kerjasama di dalam timnya. Jadi kalau kali ini yang diutarain sama Fabio Di Gia itu bukan soal teknisnya, tapi kepada bagaimana mereka secara internal gitu ya, mereka bekerja sama tim dan juga Fabio Di Gia ini supaya bisa selaras gitu. Ketika dia menghadapi masalah gitu, dia langsung akan komunikasi ke timnya, dan timnya itu bukan bukan nggak mau mendengarkan gitu ya, tapi ini lebih mendengarkan apa sebenarnya masalah dari Fabio Di Gia, dan akhirnya dikasih solusi gitu dari masalahnya Fabio Di Gia ini. Makanya akhirnya menurut dari Fabio Di Gia, kompetitifnya dia ya Fabio Di Gia di Portugal ini bukan karena hal teknis, tapi juga karena ada sisi internalnya yang mengalami perbaikan, yaitu adanya metode baru ini dari Fabio Di Gia. Oke, kita lanjut ke Nicolo Bulega yang tentunya ini hasilnya ya ditunggu-tunggu juga untuk para pembalap dan juga ditunggu-tunggu untuk para fans MotoGP, karena kita akan melihat bagaimana sih Nicolo Bulega yang baru di WSBK gitu ya bisa ke MotoGP, istilahnya bisa mengendalikan GP25. Kalau gue lihat di FP1, Nicolo Bulega itu udah cukup bisa membuktikan gitu ya kalau dia tuh sebagai pembalap yang memang kompetitif. Istilahnya dia pakai GP25, dia bisa di posisi ke-14 gitu ya di FP1. Tapi kemudian di sesi praktisnya memang ini dia berada di posisi ke-17. Lebih buruk ya, ataupun lebih ya nggak bagus lah dibandingin dengan FP1. Tapi kalau misalkan kata Nicolo Bulega,
Yang terjadi adalah di sesi ketika dia berada di MotoGP, dia tuh harus mengubah riding style-nya dia ataupun gaya balapnya dari Nicolo Bulega. Karena yang MotoGP dan USBK itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Dan dia bilang ini dia menyesuaikan gaya balapnya karena ban yang dipakai di MotoGP itu Michelin, kalau di USBK Pirelli, jadi memang membutuhkan gaya balap yang berbeda gitu ya. Dan kalau misalkan Bulega bilang kalau pakai ban Pirelli itu dia bisa ngebrakes ataupun kayak mengerem secara kuat gitu ya, dan agresif banget, itu nggak apa-apa, itu malah bagus banget. Tapi kalau misalkan pakai ban Michelin di MotoGP itu nggak bisa untuk kita ngerem tuh secara kuat, itu nggak bisa. Kalau katanya Nicolo Bulega, kalau kita ngeremnya keras itu malah ngebuat ban depannya tuh akan sulit untuk ngerem ataupun sulit berhenti. Makanya itulah yang akhirnya dicari nih gaya balap seperti apa gitu dari Nicolo Bulega untuk bisa menaklukkan ban Michelin, terutama untuk di GP25-nya kayak gitu. Dan Bulega bilang di FP1 dan praktis itu dia masih kebanyakan mikir, istilahnya dia mengendarai GP25 masih mikir-mikir ini gimana ya untuk bisa menyesuaikan gaya balap untuk grip bannya, kemudian juga bagaimana ya untuk settingan-settingan motornya, kemudian juga tombol-tombolnya. Setidaknya ini masih bener-bener dia mikir gitu ya untuk bisa membalap secara natural. Dan dia yakin gitu kalau misalkan nanti dia sudah tahu selaknya untuk ngebawa GP25 dan dia ngebawanya secara natural, itu udah enak banget, dia akan bisa mengendalikan GP25-nya. Dan yang paling penting ini ada perbedaan ya yang diungkap sama Nicolo Bulega ketika dia di USBK dan juga MotoGP. Bedanya kalau di MotoGP dan tentunya di GP25 ya dibandingin dengan Panigale V4 itu terkait dengan braking, tadi ya terkait dengan pengereman itu juga berbeda banget. Ada corneringnya ketika dia masuk ke tikungan itu juga kata Bulega itu beda. Ada lowering device-nya juga beda, ada corner exit-nya juga beda, dan juga sesi brakes-nya ya itu juga berbeda antara Panigale dan juga GP25. Dan yang paling penting ini rasanya lagi nih, rasa berbeda dari Nicolo Bulega diutarain ketika dia masuk ke box Ducati ya. Tentunya ini di boxnya Marc Marquez karena dia menggantikan Marc Marquez. Jadi kalau Nicolo Bulega bilang kalau di USBK ketika dia masuk ke pit lane gitu ya, dia masuk ke box cuma ada sekitar 5-6 orang yang bakal mengerubungi dia gitu ya untuk cari tahu apa sih masalahnya, apa sih yang lo rasain gitu ketika lo pakai motornya. Tapi untuk di MotoGP ini dia bilang ini ada 10 sampai dengan 15 orang yang ngerubungi dia gitu untuk bisa cari tahu feelingnya seperti apa. Kemudian juga tim teknisnya kan pasti akan nanya-nanya soal Bulega, gimana sih, apa yang mesti harus diimprove dari settingan motornya dan lain-lain. Jadi itu ya teman-teman, beda rasanya menurut dari Bulega yang terjadi di WSBK dan juga di MotoGP. Nah, kemudian ada Alex Marquez. Ini Alex Marquez kuat banget ya dari sesi FP1 maupun dari sesi praktis. Ini dia memang catatan waktunya tercepat terus untuk Alex Marquez, dan dia bilang meskipun hasilnya bagus di sesi Portimao ini, dia nggak mau jumawa ya karena para pembalap yang catatan waktunya gapnya kecil gitu ya antara Alex Marquez itu juga banyak. Kayak misalkan Pedro Acosta, tadi juga kita lihat catatan waktunya dari Pecco Bagnaia itu cuma 0,08 detik dari Alex Marquez, itu juga gapnya kecil ya. Jadi Alex Marquez ini nggak mau jumawa dan juga masih bisa mau mengantisipasi para pembalap-pembalap lain seperti tadi Pedro Acosta, Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Dan untuk hasilnya dari para pembalap yang langsung masuk ke kualifikasi kedua nanti untuk MotoGP Portugal 2025 ini ada Alex Marquez, ada Pecco Bagnaia, ada Pedro Acosta, ada Marco Bezzecchi, ada Joan Mir, ada Johan Zarco, ada Fabio Di Gia, ada Fermin Aldeguer, Pol Espargaro dan juga Ai Ogura. Nah, kalau dari gue sih prediksinya ya, kayaknya memang ya paling kuat tadi Alex Marquez, kemudian Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Pedro Acosta ini mudah-mudahan juga bisa merangsek ke atas ya, maksudnya di sprint race ataupun di main race-nya. Nah, tapi nanti kita lihat aja siapa yang akan memenangkan sprint race MotoGP Portugal 2025. Kalau kalian siapa yang bakalan menjadi pemenangnya?
komentar di bawah ya guys untuk prediksi kalian. Oke, segitu dulu untuk review kali ini. Nanti akan gue buatin lagi review untuk dari sesi kualifikasi dan juga sprint race-nya. Bye-bye!